Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini penulis ingin bahas ya soal suspensi, soal mengenali suspensi rusak atau suspensi gagal fungsi atau suspensi yang bermasalah ya. Jadi seringkali ya orang itu nggak ngerti kalau suspensinya udah rusak. Dipikir kalau suspensi rusak itu cirinya bocor, padahal nggak mesti. Bisa jadi nggak kelihatan bocor tapi sudah rusak. Nah, penulis bahas ini soalnya ya kebetulan ini suspensi yang penulis pakai ini sudah cukup lama ya. Ini motor 4000 km. Penulis pakai oli pakai apa namanya? Pakai suspensi itu mungkin sudah mulai dari 400 km kali ya, lupa penulis. Jadi sudah 3600 km. Dan di 3600 km ini penulis merasakan pengurangan kemampuan. Jadi kalau dari suspensi yang bisa berkurang kemampuannya itu apa? Bukan pernya. Per dari dulu sampai sekarang ya tetap keras. Kerasnya sama, nggak berubah. Empuk ya empuk, keras ya keras, nggak berubah. Yang berubah dari suspensi itu adalah hambatan shock breaker. Hambatan shock breaker memang ada yang bisa dirubah. Ada yang dirubah arah kalau memendek, ada yang bisa dirubah kalau arah memanjangnya. Kalau lagi melar atau lagi rapet. Istilahnya compression dan rebound. Nah, biasanya suspensi ini normal ya. Ketika suspensi itu jadi makin lemah. Kenapa? Kemampuan olinya. Jadi ya ini sudah prinsipnya sudah mirip lah dengan pakai oli mesin. Jadi makin lama dipakai makin encer. Nah, olinya suspensi juga gitu. Makin lama dipakai makin encer. Kalau tentu ada limitnya ya. Kalau sudah mulai oksidasi jadi kental lagi, jadi makin kental. Jadi tahapannya sama dengan oli mesin. Jadi ketika makin lama dipakai makin encer. Encer. Jadi sudah sangat encer sekali baru kemudian jadi makin kental. Jadi ya siklusnya sama lah seperti itu. Jadi normal kalau misalnya suspensi yang awalnya empuk jadi terlalu empuk gitu. Karena memang umurnya suspensi bergantung juga pada umur oli suspensi. Jadi kan hambatannya suspensi itu diatur sama oli. Jadi wajar lah kalau misalnya makin encer. Tapi ya tetap lah, itu juga dari desain juga ya, kayak punya pabrikan itu dari awal sudah lemah. Kalau makin lama dipakai ya makin lemah. Terus dari mana kita tahu suspensi itu sudah waktunya diganti? Nah, ini yang punya penulis ini ringan ya, ringan. Penulis itu stylenya ini biasanya empuk, kalau dibuat boncengan itu hampir apa namanya, hampir
jedok. Jadi kadang kalau terlalu apa kencang, jalan agak lebih dari 60, waktu boncengan bisa jedok, bisa habis jarak mainnya. Kurang keras sih, cuma penulis pengen lebih nyaman untuk sendiri. Nah ini waktu pakai sendiri ini jadi ketahuan bahwa penulis merasa kalau lewat jalan jalan ya, jalan nggak rata gitu, biasanya stabil. Nah, tapi ini sekarang kok jadi nggak stabil, kayak gerakannya kayak kacau gitu. Nah salah satu cara untuk bikin lebih stabil itu dibuat lebih empuk, atau sekalian dibuat lebih keras. Karena kalau lebih keras kan gerakan kompresinya jadi berkurang karena pernya lebih keras. Nah, penulis pakai dikeraskan karena sudah wis gak bisa, mau diempukkan lagi nanti pakai boncengan mentok, nanti mentoknya lebih parah. Wis penulis keraskan. Dan untungnya ya, ketika dipakai boncengan, habis lewat polisi tidur, itu goyangan naik turunnya suspensi belakang itu masih termasuk normal lah ya. Sekali lebih sedikit gitu. Jadi ya itu penulis anggap normal. Nah ini bisa dipakai sebagai patokan juga. Jadi emang biasa pakai sendiri ya, terus nilainya pakai boncengan mungkin nggak fair ya, tapi penulis menilainya juga pakai boncengan juga. Jadi kalau misalnya boncengan terus goyangan suspensi naik turunnya itu sehabis lewat polisi tidur banyak, jadi lebih dari 2 atau ya 4, kalau lebih dari 4 lah wis, kalau yang toleransi banyak itu. Nah itu sudah ciri suspensinya itu waktunya diganti. Karena suspensi itu ada 2, yang satu per, yang satu penghambat gerakan pernya, namanya shock breaker damper. Nah, tujuannya shock breaker kan menghambat gerakan suspensi. Kalau suspensi sudah nggak hambat, ya rusak, ya nggak nyaman, bisa bikin rusak motor. Jadi ya rusak motor macam-macam ya, terutama kalau suspensi belakang sudah rusak. Itu problem yang sering terjadi adalah bodi jadi getar. Kalau kayak NMAX ini contohnya, filter udaranya yang kayak depan mobil loh, NMAX itu filternya jadi goyang-goyang parah gitu. Kalau yang motor-motor kayak Honda Beat, nah itu bisa sampai kocak semua bodinya. Nah kalau sudah kocak semua ya nggak awet lah bodinya. Jadi sama ambulan ngalah ya. Jadi ya kalau eman motor ya, tahu suspensi habis lewat polisi tidur itu goyangannya lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali, bahkan sampai 3 kali 4 kali. Nah itu pertimbangkan untuk ganti suspensi. Kalau depan pertimbangkan ganti oli, pasti butuh di servis. Itu yang cara gampang untuk mengetahui rusak enggaknya suspensi. Nah penulis pakai acuan itu ya. Jadi oli nggak bocor, nggak kelihatan bocorannya.
apalagi kadang motor itu sering dicuci. Nah kalau motor sering dicuci ya sulit untuk lihat bocor ya, karena bocornya kan sedikit-sedikit, bisa aja kena kena cuci, kena air, terus ikutan larut sama air ya, lari sama air, jadi nggak kelihatan olinya itu sebenarnya bahwa motornya sudah bocor. Kalau motor nggak pernah dicuci, nah itu baru nggak kelihatan bocornya gimana. Jadi nggak selalu bocor dulu baru kemampuan oli berkurang, kemampuan suspensi berkurang. Tapi ya seperti penulis sebutkan tadi, sama kayak oli mesin bisa jadi cair. Nah kalau sudah jadi cair, sudah makin encer, ya kemampuan suspensinya jadi berkurang. Nggak cuma soal nyaman tol ya, soal keamanan juga. Jadi kalau sudah suspensi rusak itu ya, jalan ya kayak gini kan, ini kan jalan jelek nih ya, nggak bisa kayak penulis gini nyantai gitu ya, lurus itu ya, nanti pasti wah berantakan banget, susah dikendalikan gitu loh, soalnya goyangannya itu parah. Kalau suspensi enak, suspensi yang masih berfungsi dengan benar dan didesain dengan pabrik yang benar gitu, jalan kayak motor mudah dikendalikan. Mudah dikendalikan itu ya artinya motor itu nggak sampai liar gitu lah. Wah sejalur. Jadi prinsipnya kayak gitulah. Sulit untuk menjelaskan gimana suspensi yang hambatannya sudah hilang itu kalau nggak lewat polisi tidur. Sulit ya, soalnya ya harus merasakan sendiri lah, harus paham sendiri lah. Nggak ada hubungannya dengan per keras atau per empuk. Jadi pernya empuk sekalipun, kalau hambatan suspensi sudah hilang sama sekali itu tetap akan terasa keras suspensi. Jadi ya jadi nggak nyaman, terus merusak mesin. Kok merusak mesin, merusak motor, bodi motor kocak semua, terus lakernya motornya itu pokok ngerusak lah. Karena apa? Karena benturan motor itu goncangannya motor itu nggak teredam, liar gitu ya. Kadang pas lagi suspensinya rebound gitu kena goncangan lagi. Nah itu kan yang bikin sangat menguji kemampuan ban ya. Jadi suspensinya bikin motornya cepet rusak. Nah nulis pingin Suzuki Satria yang model depan ini, cuma ya nggak pernah hoki ya. Oh ya, suspensi rusak itu bisa juga kok dilihat dari luar motor, nggak cuma dari pengendaranya aja yang tahu. Dari pengendara motor lain juga tahu bahwa oh motor ini suspensinya rusak, kelihatan jelas cirinya. Ya sama, bisa dilihat dari bodinya motor itu, kalau guncangannya parah, nah itu suspensi sudah mulai rusak, kelihatan lah jelas. Nggak harus dinaiki sendiri untuk bisa tahu itu. Nah ini juga yang membuat penulis itu merasa sangat kecewa ya dengan suspensinya bawaan motor Yamaha NMAX ini.
Ya penulis sangat kecewa sekali lah. Harga suspensi baru 1,3 juta. Tapi nggak apa? Nggak kayak suspensi bagus ya. Kayak suspensi sudah jelek. Jadi nggak jelas. Jadi penulis jelasan tadi pakai polisi tidur. Nah itu suspensi orinya Yamaha NMAX ini dipakai boncengan berdua sama istri sama anak. Itu suspensi belakangnya itu mentulnya 45 kali. Nah itu sudah nggak bisa ditolerir menurut penulis itu. Padahal suspensi baru bisa reaksi kayak gitu, parah itu. Ya namanya suspensi baru itu nggak seperti itu harusnya. Suspensi baru itu harusnya ya lewat polisi tidur, habis lewat polisi tidur ya harus langsung anteng gitu loh. Naik, habis lewat kan turun lagi bannya. Bodi motor juga turun. Habis, anteng, langsung anteng, nggak pakai nyuk. Nah itu suspensi rusak. Penulis kan pernah demokan ya, yang apa di video ganjal videonya sport damper. Nah di video sport damper itu penulis nggak nyatakan ya, nanti mohon lihat sendiri videonya. Yang tentang sport damper ada warnanya merah kuning gitu ya. Itu kan suspensi motornya sudah soak ya, soak sama sekali. Jadi pas habis ditekan suspensi bagian belakang ditekan, dilepas, mantulnya kan banyak. Nah seperti itu reaksinya suspensi NMAX kalau dipakai boncengan. Cuma ya kebantu lah, suspensi keras, pernya keras, jadi nggak begitu kelihatan. Ketahuannya kalau sudah dinaiki, jadi seperti itu reaksinya. Sementara kan Honda Beat empuk, jadi kelihatan. Jadi ya sebenarnya sama saja, sama-sama nggak stabil. Cuma karena dibuat keras luar biasa pernya NMAX itu, jadi kelihatan stabil. Padahal ya keras itu kan kalau sudah dinaiki jadi lebih empuk, apalagi kalau boncengan lebih empuk kan. Keras kalau hambatannya nggak ada, nah itu sama-sama nggak enaknya. Terutama yang di jalan beton yang penulis lewati kalau berangkat pagi-pagi itu yang jadi tantangan paling besar itu. Ya memang penulis nggak pernah sih jalan kencang waktu suspensinya masih ori sini loh, karena masih Ryan ya waktu itu. Tapi ya itu sudah sudah nggak nyaman gitu loh dipakai jalan kecepatan 60 di jalan seperti itu. Wes gak enak belas lah. Makanya itu penulis ya sering menghina suspensi merek Jepang buatan lokal itu sebagai suspensi yang kuno, teknologi ketinggalan zaman, dan cara setting suspensinya ngaco. Karena ya namanya teknologi itu sebenarnya bisa dibuat nyaman. Yang suspensi modelnya kuno tapi nyaman itu ada. Seperti contohnya ya suspensinya Suzuki Spin itu. Penulis juga sudah pernah buat videonya Suzuki Spin. Suspensi modelnya sama ngeplek kayak suspensinya motor Honda Beat dan Honda Supra Fit dan lain-lain lah, sama dengan NMAX tapi nggak pakai tabung ya sama. Tapi ya yang punya Suzuki Spin itu bisa balik lagi kalau pistonnya ditekan itu, kalau yang bagian tengahnya ditekan masuk itu bisa balik lagi. Padahal yang kalau kita lihat video-videonya NMAX bongkar suspensinya NMAX nggak balik,
ditekan ya udah nggak balik lagi, panjang lagi itu loh. Padahal namanya suspensi tabung itu harusnya balik lagi. Kalau kita lihat contohnya suspensi yang pakai tabung yang dibongkar, dilihatkan dalamannya kan itu bisa kelihatan balik lagi gitu. Nah itu penting itu sebenarnya untuk suspensi tabung. Jadi suspensi tabung itu asnya bisa balik lagi itu tujuannya apa? Itu biar gelembung udara yang ada di dalam suspensi itu berkurang. Nah kalau gelembungannya berkurang, kerjanya suspensi itu tetap akan normal, nggak terpengaruh oleh buih-buih itu. Soalnya kalau buih-buihnya banyak, maka ya bisa jadi nggak lancar, terasa ngepong, terasa nggak enak gitu lah ini. Ya, penulis nggak tahu ya yang ADV itu sama atau enggak ya, masih belum ada testimoni bongkar suspensinya ADV ya. Nanti penulis cari kalau nemu ya penulis akan bahas sendiri di video terpisah. Parah lah ya kalau misalnya suspensi tabung gak balik sendiri itu. Cocok ini dijadikan contoh ya. Kalau NMAX sih banyak, karena ya banyak yang merasa suspensinya terlalu keras. Nah, emang selain itu ada masalah-masalah lain yang lain gitu ya. Tapi biasanya itu cacat produksi. Seperti misalnya jedak-jeduk. Jedak-jeduk itu biasanya suspensi yang tabungnya di atas. Nah, itu jedak-jeduknya terjadi karena olinya kurang. Jadi pas ada sisa gerak gitu jadi jeduk gitu, karena ada ruang udara yang kosong, yang nggak ada olinya. Nah itu yang bikin bikin suspensi itu nggak nyaman. Mestinya kalau modelnya kayak gitu, terus ada lubang untuk pembuatan oli, harusnya nggak usah dibongkar ya, cuma cukup ya itulah dituangkan oli ke lubang isi olinya ya. Penulis tapi yang nggak tahu apa butuh alat khusus atau enggak ya. Jadi gimana ya, suspensi aftermarket itu memang sering ya dilaporkan bahwa ada jedak-jeduk gitu. Nah itu quality control yang kurang itu, karena olinya yang kurang. Itu dalam kondisi baru loh bisa terjadi seperti itu. Yang sering mengalami hal ini tuh yang suspensi model tabung. Kalau yang suspensi nggak model tabung ya ngapain ya diserviskan, harganya murah ya. Biaya servis sama biaya kirim ke tukang servisnya pakpok. Ongkos kirim 150.000, biaya 150.000, ongkos kirim baliknya 150.000 juga. Terus bisa tuh beli suspensi baru itu kalau yang tanpa tabung. Jadi ya wajar lah kalau misalnya suspensi murah nggak diperbaiki.
apalagi ya, selain jedak jeduk itu biasanya tekanan anginnya yang kurang. Sebenarnya kalau tekanan angin itu mestinya bisa ya dipompa sendiri, tapi jarang yang jarang melakukan, mungkin nggak tahu caranya. Jadi kalau misalnya suspensi pakai tabung, tekanan anginnya hilang, itu nggak akan terasa enak. Nggak akan terasa enak lah suspensi yang pakai tabung itu, terus anginnya kurang, itu nggak akan enak, karena ya biasanya hambatan suspensi itu juga akan menghitung yang kekuatan pernya juga, kekuatan per yang dari udara bertekanan juga. Ya harus diingat juga bahwa nggak semua suspensi itu bagus emang. Ada yang pernya terlalu keras, pernya terlalu empuk, ada yang hambatan suspensinya nggak imbang atau parah kayak punya pabrikan. Hambatan kompresi hampir nggak ada, hambatan rebound dibuat sangat rendah karena ya biar nggak mentok kalau dipakai boncengan. Kalau sifat-sifat suspensi sudah penulis bahas sebelumnya ya, nggak penulis jelaskan lagi di sini. Yang jelas ini soal suspensi rusak itulah. Jadi suspensi itu bisa jedak jeduk, terutama karena olinya kurang, kemampuan berkurang, hambatannya nggak ada, itu karena olinya jadi lebih encer. Kalau oli sudah sampai hitam, nah itu wes mungkin bisa aja jadi kayak batu ya. Jadi misalnya kompresinya yang keras sekali atau ribonnya yang keras sekali, itu bisa terjadi. Nah di sini jadi keunggulan dari suspensi tabung. Karena apa? Suspensi yang pakai tabung tambahan itu olinya lebih banyak. Nggak cuma di tabung utamanya saja, di tabung bagian yang ada pernya itu, tapi di tabung tambahan itu juga ada oli. Nah, kalau dari ilmunya oli mesin kan, kalau oli mesinnya banyak itu lebih lebih lama, lebih awet kan. Sama seperti kalau orang pergi off-road naik KLX, olinya dibuat penuh, dipenuhi sampai penuh sekali sehingga olinya bisa awet, sehingga nggak gampang slip kopling, nggak gitulah, sama-sama lah kayak gitu. Nah yang suspensi nggak ada tabungnya kayak yang dipakai penulis ini, emang ya umurnya ya kurang lah dibanding yang pakai tabung. Rp500.000 kalau yang model DBS ini. Ya itu keunggulannya tabung, tapi ya kalau tabungnya nggak ada gasnya ya sama saja lah, jadi rugi. Seperti yang punya suspensi orisinil gitu, cc rusak lain itu macet sudah, oli yang rusak sudah, jeduk sudah. Kalau terlalu keras itu kadang bawaannya suspensinya, terlalu empuk juga bawaan suspensinya. Apalagi ya, kayaknya udah ya itu ya. Ya wis lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.